Investor kawakan Lo Keng Hong selalu menarik perhatian ya, apapun yang dibuat beliau, entah beliau ini mengakumulasi sahamnya, saham A, B, C selalu menjadi perhatian para investor di Indonesia. Bisa dimaklumi karena beliau ini kan termasuk berhasil mengaplikasikan ilmu dari investor dunia, yaitu Warren Buffett. Nah, belum lama ini apa yang beliau lakukan yaitu menarik juga perhatian saya, dan hari ini teman-teman semua akan mendengar pemaparan saya tentang saham Lo Keng Hong yang belum lama ini diakumulasi teman-teman. Saksikan setelah yang satu ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, please like, subscribe, dan berikan komentar. Bagikan ke teman-teman yang lain supaya teman-teman terus mendapat manfaat dari video-video edukasi dari catatan investasi. Buat teman-teman yang sudah subscribe ya, terima kasih semua dukungannya, sehingga sampai hari ini channel ini boleh terus bisa merilis video-video yang menarik seputar dunia saham. Nah teman-teman, tema yang mau saya sampaikan hari ini, yang mau saya bagikan, yaitu review CEVIN teman-teman, atau Klipan Finance Indonesia Tbk ya, saham Lo Keng Hong yang baru-baru ini diakumulasi teman-teman. Ini akan menjadi menarik untuk insight kita ya, terutama teman-teman yang saat ini belum memiliki portofolio yang yang paten atau sedang membangun portofolio, mungkin bisa dijadikan acuan. Dari sisi saya sendiri, catatan investasi, saya sendiri akan tidak mudah untuk ikut-ikutan ya teman-teman, karena penting bagi kita untuk menganalisa lebih dulu supaya kita juga bisa mengaplikasikan ilmu atau teori yang pernah kita pelajari ya teman-teman. Disclaimer on ini penting ya, bahwa investasi saham itu instrumen yang beresiko teman-teman. Jadi sekalipun menjanjikan return yang menarik, yang tinggi, tapi jangan lupa bahwa ada risk atau resiko yang perlu kita pahami. Tentu dengan cara kita belajar setiap keputusan yang kita ambil, apakah kita buy atau sell, itu selalu didasarkan oleh analisa yang mendalam teman-teman. Lalu kalau teman-teman punya pengalaman saham A, B, C yang dulu itu sempat memberikan cuan banyak, itu bukan acuan atau jaminan bahwa nanti juga akan seperti itu ya. Jadi video ini juga bukan ajakan membeli menjual, tetapi murni edukasi atau hasil dari pengalaman saya pribadi. Nah, ini saya mulai dengan news update teman-teman. Jadi saya ambil dari IDN Finansial ya. Ada 2 kali Lo Keng Hong ambil saham CEVIN ya, membeli saham CEVIN, memborong ya, tepatnya pada tanggal 8 April beliau memborong ini 204.491.000 lembar, atau kepemilikannya senilai dengan 5,13%. Lalu pada tanggal 12 beliau juga mengakumulasi sahamnya ya, senilai 885.800 lembar ya, atau bertambah 0,02%, sehingga total kepemilikan beliau sampai saat ini adalah 5,15%. Jadi kalau biasanya kalau kepemilikan kita di atas 5% itu nanti akan muncul di laporan tahunan teman-teman. Nah, saya mulai dulu dengan profil emiten ya yang kita bahas hari ini, yaitu CEVIN ya, Klipan Finance Indonesia. Kalau kita baca di laporan tahunan ya di tahun 2019, karena laporan tahunan 2020 belum keluar teman-teman, saya kira kalau profil seperti ini tidak akan berubah ya. Jadi dulu namanya itu Klipan Leasing Corporation. Jadi tanggal berdirinya Klipan Finance ini adalah 15 Januari 82. Jadi kurang lebih emiten ini sudah kurang lebih 3 dekade dia menjadi perusahaan pembiayaan teman-teman. Nah, lalu Klipan ini juga masuk ke sektor finance, yaitu subsektor perusahaan pembiayaan teman-teman ya. Sorry, ini belum ketik ya, jadi subsektor perusahaan pembiayaan. Lalu IPO date-nya tanggal 17 Agustus 90 dengan kode saham yaitu CEVIN ya, CEVIN. Nah,
Teman-teman, Cevin ini dia segmen usahanya yaitu ada 3 ya, pembiayaan investasi, lalu pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna, teman-teman. Jadi pembiayaan itu adalah sebetulnya bahasa lainnya yaitu memberikan pinjaman atau kredit ya, terutama lebih ke konsumtif maupun ke produktif, teman-teman. Nah, ini produk atau jasa dari Cevin ya. Cevin ini adalah pembiayaan mobil bekas, mobil baru, lalu juga ada pembiayaan KPR dan KPA ya, kredit kepemilikan apartemen ya. Lalu ada alat berat, anjak piutang ya, sorry ini salah ketik ya, tipe ini teman-teman. Jadi ini anjak piutang ya, bukan anjang piutang ya. Lalu kelipan kredit card ya, lalu masih ada layanan angsuran dan BPKB dan STNK. Anjak piutang ini adalah dia jadi ada perusahaan yang memiliki tagihan ya, tagihan. Nah, tagihan ini dijaminkan ke perusahaan pembiayaan, lalu dia akan mendapatkan sejumlah dana. Jadi jaminan tagihan ini menjadi jaminan. Jadi nanti ketika ada pembayaran dari si pemilik tagihan ini, itu akan menjadi jaminan dari perusahaan pembiayaan. Seandainya debiturnya itu gagal bayar seperti itu. Ya. Lalu kelipan ini juga secara kepemilikan mayoritas ya, shareholding, yaitu PAN Indonesia Tbk memiliki 51,49%, teman-teman. Jadi ini pemegang saham pengendali dari Cevin ya. Lalu masih ada BPH Luxembourg ya, SA Fidelity FD SICAF itu 8,23%. Lalu saham yang dilempar ke publik atau masyarakat sebesar 40,28%, teman-teman. Jadi saham yang ke publik cukup besar juga ya, sekitar 40,28%. Nah, saya melakukan analisa top down ya, jadi analisa dari makroekonomi dulu, kemudian dari sektornya, kemudian dari sisi emitennya ya, dari atas ke bawah ya. Nah, pertama-tama dari data makro, teman-teman, mencermati Cevin karena ini industrinya adalah lembaga pembiayaan, tentu ada hubungannya dengan produk yang dibiayai. Dalam hal ini tadi saya sampaikan di awal bahwa emiten ini bergerak di pembiayaan mobil baru dan bekas ya. Nah, ini data dari Gaikindo ya, gabungan perusahaan apa ini? Perusahaan kendaraan ya, gabungan otomotif ya, industri otomotif di Indonesia. Itu dari data retail sales dari Januari ke Februari ya. Ini merupakan data penjualan retail ya. Di Februari itu ada penurunan, teman-teman, sebesar kurang lebih 15% ya, atau 7.053 kendaraan ya. Lalu dari Februari sendiri dibandingkan tahun lalu 2020, dari data ini juga ada penurunan penjualan kendaraan, teman-teman ya, karena kita tahu bahwa pandemi kan masuk di bulan Maret 2020 ya. Dan ini di Februari 2021 ternyata angkanya belum pulih ya, masih ada penurunan yang signifikan ya, 65,9%. Lalu ini kalau total Januari sampai Februari 2 bulan dibandingkan year on year ya, itu juga masih ada penurunan, teman-teman. Jadi belum pulih, belum sepenuhnya pulih, yaitu turun 57,4% ya. Nah, walaupun ini turun, teman-teman, tapi ini merupakan angka yang cukup besar ya. Artinya industri otomotif atau penjualan mobil itu masih ada, istilahnya masih ada pangsa pasarnya ya, masih mencetak angka yang lumayan, teman-teman. Nah, industri pembiayaan inilah yang turut berperan dalam hal pencapaian dari penjualan para showroom atau dealer ini, teman-teman ya. Karena kalau pembelian mobil tidak semuanya pasti cash ya. Kan kalau masyarakat membutuhkan mobil, entah mobil baru atau mobil bekas, itu sangat dimudahkan dengan adanya perusahaan pembiayaan ini, teman-teman. Lalu berikutnya, data makro berikutnya saya ambil dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI ya. Nah, ini menarik, teman-teman. Jadi ini market share dari perusahaan finance ya, atau pembiayaan ya, dibagi menjadi 5 kategori dari perusahaan di bawah 100 miliar asetnya, lalu 100 sampai 500 miliar, 500 miliar sampai 1 triliun, 1 triliun sampai 5, kemudian aset di atas 5 triliun. Nah, posisi Cevin itu dia asetnya lebih dari 5 triliun, teman-teman. Nah, kalau kita lihat selama data Januari sampai 2020 sampai 2021 ini ya,
terlihat angkanya itu menurun lumayan ya teman-teman, dari 320.251 ya di Januari 2001. Ini data terakhir ya teman-teman, Februarinya belum keluar sama Maretnya ya, 250.809, turun teman-teman. Tetapi untuk perusahaan yang asetnya di bawah 5 triliun ya, ini 1 sampai 5 triliun juga turun ya, dari 100.000 menjadi 90.000. Lalu aset 500 miliar sampai 1 triliun justru ini juga menurun juga ya, lumayan penurunannya. Nah, yang tidak terdampak banyak penurunannya cukup nggak terlalu signifikan, yaitu aset yang 100 sampai 500 miliar teman-teman, dari 9.274 menjadi 9.221 ya teman-teman. Artinya sebetulnya pangsa pasarnya dari market share dari perusahaan pembiayaan itu masih cukup besar teman-teman ya. Ini kalau kita lihat di bulan Maret ya, pandemi masuk ya, ternyata ini masih ada kenaikan juga ya, walaupun kenaikannya juga tidak signifikan ya. Lalu kalau asetnya yang di atas 5 triliun, penurunannya lumayan nih, dari 336 menjadi 320, terus 290 dan seterusnya teman-teman ya. Dari sini kita lihat bahwa market share perusahaan leasing itu masih sangat besar teman-teman ya. Nah, ini data berikutnya. Jadi ada nasional ya, total nasional itu ada 175 perusahaan pembiayaan teman-teman ya. Ini jumlah perusahaan pembiayaan ya, dengan aset totalnya 449.447 triliun teman-teman. Wow, ini besar sekali ya. Nah, dari 175 perusahaan ini tidak semuanya TBK teman-teman ya. Ini banyak juga yang masih perusahaan tertutup ya. Jadi ini ada 3 perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur ya. Nah, yang kita bahas hari ini yaitu Cevin itu lebih condong ke nomor 1 ini teman-teman ya. Berikutnya masih data APPI. Ini merupakan kinerja keuangan dari industri pembiayaan di Indonesia ya. Ada 8 rasio yang perlu kita lihat. Saya tidak akan bahas semua rasio ya, nanti video ini akan terlalu panjang ya. Rasio-rasio yang utama dari perusahaan pembiayaan yaitu yang penting menurut saya yaitu nomor 4 nih teman-teman, yaitu net NPF ya, non performing financing ya, atau kalau istilah di perbankan pakai istilah lain yaitu NPL ya, non performing loan. Kalau di finance itu non performing financing, yaitu berapa persen yang pembiayaan itu merupakan kredit macet teman-teman ya. Dan di data ini terlihat bahwa angkanya itu sempat naik ya teman-teman. Ini data nasional ya, jadi bukan datanya Cevin ya. Dari Maret pandemi masuk ya 2020 naik menjadi 3,30% ya. Tingkat kemacetannya naik ini. Wajar nih, karena pastinya dari konsumen-konsumen itu yang bekerja ada yang kena musibah PHK ya, kehilangan pekerjaan, sehingga tingkat kredit macetnya juga meningkat. Tapi seiring dengan berjalannya waktu di Januari 2021 kemarin itu ada penurunan teman-teman. Mungkin kemarin sempat ada program pemerintah yaitu relaksasi ya teman-teman. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana posisi Cevin dibanding data ini, apakah lebih buruk atau lebih baik teman-teman. Lalu yang data berikutnya yang menarik yaitu ROE-nya ya, return on equity ya, masih double digit dari Januari sampai Maret. Lalu ada penurunan yang cukup signifikan ya dari April sampai ke Januari, bahkan Januari kecil sekali ya, return on equity-nya hanya nggak nyampe 1% teman-teman ya. Nah, ini rasio-rasio teman-teman, 2 rasio yang utama yang menurut saya perlu kita lihat sebelum kita berinvestasi. Nah, ini masih data makro teman-teman, masih dari APPI ya. Ini statistik lembaga pembiayaan. Kalau kita lihat di sini, ini jumlah kontrak baru. Jadi pembiayaan itu ketika mendapatkan order pembelian mobil secara kredit itu menjadi kontrak baru. Jadi kita lihat di sini pembiayaan multiguna teman-teman. Jadi kalau pembiayaan kredit mobil baru, mobil bekas itu masuknya ke multiguna ya, bukan investasi atau modal kerja. Kita lihat di sini ya, ini data terakhir hanya tahun 2019 yang saya dapat, 13.877 konsumen ya, naik terus nih menjadi 18 juta, 19 juta, 19 juta sekian, lalu naik signifikan lumayan di 2019 menjadi 23 juta sekian teman-teman. Ini menunjukkan bahwa industri pembiayaan itu masih potensi sekali teman-teman. Khususnya kita bicara hari ini yaitu tentang Cevin teman-teman.
Nah, sekarang kita masuk ke sektor teman-teman, analisa sektor ya. Bagaimana posisi Cevin dengan kompetitornya yang terdaftar, yang listing di bursa teman-teman. Saya dapetin ada 12 perusahaan yang terdaftar di bursa ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya mulai dari aset terbesar dari leasing yaitu piutang pembiayaan konsumen. Jadi ini bukan piutang dagang ya, bukan seperti perusahaan dagang atau perusahaan lain ya. Tapi kalau piutangnya dari pembiayaan ini adalah lebih ke itu aset yang dimiliki dia yang nanti akan berubah menjadi kas teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini, saya nggak lihat angka terbesarnya ya. Saya ranking berdasarkan pertumbuhan teman-teman secara 5 tahun terakhir atau CAGR ya. Dari 12 emiten ini, posisi Cevin itu ranking nomor 4 teman-teman. Jadi piutangnya bertumbuh sebesar 15% per tahun teman-teman. Jadi nomor satunya yaitu Dana Supra Era Pasifik ya, DAIFI, lalu nomor 2-nya Bevin ya, secara angka 12 triliun ini. Kalau Cevin itu 7,4 triliun, lalu Buana Finance 18%. Nah, kalau kita lihat di sini kan angka terbesar itu ADMF ya, Adira Dinamika itu dia 20,1 triliun, tapi pertumbuhannya hanya 6% teman-teman. Jadi kalau emiten yang juara di sektornya atau emiten istilahnya pemain utama belum tentu pertumbuhannya besar. Ibaratnya kalau saya lihat tuh orang yang dengan tubuh gemuk nggak akan lari gesit dibanding orang yang tubuhnya langsing atau kurus begitu ya. Pastinya kan seperti itu gambarannya ini. Jadi kalau kita lihat Cevin sebetulnya sehat ya, karena pertumbuhannya 15%. Tapi jangan dilihat bahwa nomor satunya Devi ini adalah yang paling bagus. Nanti akan kita lihat kenapa Cevin pilihan Lo Keng Hong ini saham yang tepat begitu ya. Nah, dari sisi besaran piutang atau nominal piutang, Cevin itu nomor 3 teman-teman. Nomor satunya ADMF, nomor 2-nya Bevin, nomor 3-nya Cevin teman-teman. Nah ini menarik. Jadi dari sisi pertumbuhan nomor 4, dari sisi nominal itu nomor 3 teman-teman. Jadi Cevin ini istilahnya bukan yang terbesar tapi juga bukan yang paling kecil. Karena kalau kita lihat ini malah ada yang kecil banget ya. Tifa ini cuman 5 miliar ya piutangnya, kecil banget ya. Lalu Devi cuman 14 miliar. Ini semua dalam jutaan teman-teman ya, dalam jutaan. Lanjut, nah ini sekarang kita lihat aset growth-nya teman-teman selama 5 tahun terakhir. Nah, Cevin ternyata dari growth-nya aset itu ternyata dia paling tinggi ya, 10% teman-teman. Selama 5 tahun nih pertumbuhan asetnya 10%. Bandingkan dengan ADMF hanya 1%. Bevin hanya 4%. Padahal Bevin ini nomor 3 ya. Nah, bahkan ini ada yang minus, ada 3 perusahaan yang asetnya minus ya. Bukan bertumbuh tapi pertumbuhannya turun atau minus. WOMF 5%, Tifa 5%, minus 5%, ya DEVA 27% ya. Makanya tadi Devi bahkan yang tadi nomor 1 ya, secara growth pembiayaan piutang itu dia asetnya cuma bertumbuh 7%. Berarti masih sehat Cevin teman-teman. Jadi menurut saya Lo Keng Hong tidak salah pilih emiten ini teman-teman kalau lihat dari data ini ya. Lanjut. Nah, ini kinerja emiten tahun 2020 yang diproyeksikan di laporan tahunan 2019. Jadi biasanya laporan tahunan analisa pembahasan manajemen itu ada proyeksi ke depan, istilahnya target tahun depan yang akan dicapai. Nah, kalau saya bandingkan di sini dengan rilis laporan tahunan, laporan keuangan tahunan 2020, ternyata pencapaiannya juga tidak jelek-jelek banget ya. Di mana diproyeksikan penyaluran pembiayaan baru itu 8.536, di laporan keuangan 2020 ya Desember itu 7.439 teman-teman. Atau kalau kita persentasekan itu 87% dari target atau dari proyeksi. Ini satu angka yang tidak jelek ya, karena kondisi pandemi hampir semua emiten juga tergerus teman-teman. Lalu asetnya diproyeksikan 12,6 triliun tercapai 10,9 triliun, 87% juga. Lalu total ekuitas diproyeksikan oleh manajemen 5,1 triliun ya, dan tercapai 4,7 triliun ya, 93%, hampir nih teman-teman. Cukup tinggi juga ya, 93%. Biasanya kalau pencapaian di atas 80% itu sudah terbilang baik teman-teman ya. Lalu pendapatan bersih diproyeksikan 2,3 triliun, ternyata tercapai 1,8 triliun atau 78%. Lalu laba bersihnya ini sangat kecil ya, 408 miliar diproyeksikan, ternyata hanya tercapai 46 miliar
atau hanya 11%. Ya secara keseluruhan menurut saya ini tidak terlalu jelek ya, cukup bagus malah dengan kondisi pandemi yang saat ini terjadi teman-teman. Nah sekarang fundamental emiten teman-teman, tadi saya bilang bahwa rasio utama yang saya perhatikan yang perlu kita cermati yaitu NPF ya, non performing finance ya. Nah ini hitungan saya teman-teman 5 tahun terakhir ya. Jadi dari laporan tahunan ya, atau bisa juga dari laporan keuangan ya, ini adalah umur piutang yang istilahnya tidak lancar teman-teman. Jadi ada yang kurang dari 90 hari, 91 sampai 120 hari, dan lebih dari 120 hari. Biasanya dikategorikan lebih dari 90 hari ini sudah kategori macet teman-teman, atau sudah tidak bisa ditagih lagi. Nah NPF-nya Cevin di sini itu sangat bagus ya teman-teman. Ini kalau dibandingkan dengan piutang pembiayaan netnya, itu hanya berkisar di bawah main-main 1,7 sampai 1,2 ya. Bahkan di terakhirnya itu dua kategori ini sudah hilang, alias kemungkinan ini sudah tertagih atau direstrukturisasi juga bisa teman-teman, ikut program pelunasan mungkin ya. Nah ini malah kecil sekali teman-teman, 0,09%. Sedangkan menurut ketentuan OJK, NPF yang bagus itu adalah maksimal itu 5% teman-teman. Artinya Cevin ini bagus sekali teman-teman, menjaga kinerja dari non performing finance-nya teman-teman. Lanjut teman-teman, nah ini yang cukup mengagetkan saya juga sekaligus menarik ya teman-teman. Dimana di laporan keuangan terakhir itu Cevin berhasil membalik keadaan. Biasanya di arus kas ini adalah arus kas yang murni uang kas yang diterima perusahaan ya. Dan laporan arus kas ini merupakan satu laporan yang sulit untuk dimanipulasi teman-teman. Agak berbeda dengan laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi ya teman-teman. Mungkin masih bisa di markup ya. Dan ini perhatikan teman-teman, dia minus ya di tahun 2019 itu minus 552 miliar. Di tahun 2020 itu berbalik menjadi 2,93 triliun teman-teman. Ini suatu angka yang luar biasa teman-teman. Kalau kita lihat, padahal angka pembiayaannya itu turun ya teman-teman. Ini kan penerimaan kas dari pembiayaan ya. Ada sewa pembiayaan, ada anjak piutang, turun semua ya. Faktor yang terbesar adalah dia ada pembayaran kas sehubungan dengan kerjasama penerusan pinjaman dan pembiayaan bersama, joint financing teman-teman. Ini naik signifikan teman-teman. Lalu angka yang lain turun ya. Tidak ada. Jadi yang terbesar adalah pembiayaan bersama ini teman-teman. Jadi penerimaan kas pembayaran kas sehubungan dengan kerjasama teman-teman. Jadi kalau dilihat ini angkanya sih luar biasa teman-teman ya. Arus kasnya naik signifikan. Nah masih fundamental emiten teman-teman, bagaimana pertumbuhan asetnya. Nah ini saya nggak pakai acuan 5 tahun tapi saya pakai acuan 14 tahun ya, dari sejak melantai yaitu 2006 sampai 2019. Kalau kita lihat di sini aset Cevin itu bertumbuh double digit teman-teman secara CAGR ya, 21,67% ya teman-teman. Ini lihat angkanya konsisten naik ya teman-teman. Ini sempat agak melandai, tapi di tahun berikutnya ya, ini 3 tahun terakhir ini naik luar biasa dari 2016 ke 2017 ya teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, nih dari sisi ekuitas ya, 14 tahun juga bertumbuh double digit 18,27% teman-teman. Ini satu angka yang bagus juga ya, sehat juga. Nah sekarang kita lihat kinerja harga dari Cevin teman-teman ya. Biasanya kalau ukur dari portofolio kita ini berhasil atau tidak returnnya, yaitu kalau kita berinvestasi di satu saham, returnnya itu kalau bisa mengalahkan IHSG itu baru kita di posisi, berarti kita portofolio kita sudah tepat teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini, saya panjang sampai 2006 ya, IHSG yang warna orange ini ya. Jadi performa kinerjanya harga Cevin itu masih di bawah IHSG teman-teman. Dimana IHSG sudah returnnya 442,27% ya, sementara Cevin hanya 1,86%, alias minus nih ya, ini 1,86% teman-teman. Nah ini data daily ya, daily chart ya, daily chart. Nah kalau kita lihat datanya lebih dibesarkan lagi, lebih ke data jangka pendek ya.
dari bulan Mei 2020 sampai 2021 ini ternyata dia posisinya sudah mengalahkan IHSG teman-teman ya. Ini kita lihat per 2 Desember 2020 kemarin itu returnnya sudah 27,36% teman-teman. Jadi ini udah memotong ya, memotong yang orange ya. Orange ini adalah komposit ya, komposit yaitu IHSG ya. Dia masih konsisten naik sampai dengan April ini teman-teman. Ini terlihat volumenya juga mulai naik ya di bulan April awal ini ya teman-teman. Ya ini mungkin tidak hanya pembelian saham dari Lo Keng Hong saja, tapi juga masyarakat lain ya teman-teman. Nah dari sisi kinerja harga ini kita lihat bahwa Cevin juga ada pertumbuhan yang baik teman-teman. Nah ini terakhir teman-teman kesimpulan dari catatan saya ya. Ada 6 poin yang saya lihat kelebihan Cevin ini ya, analisa dari data-data tadi ya. Kesimpulan yang pertama yaitu Cevin ini merupakan total aset terbesar nomor 3 di sektornya. Jadi kalau kita pilih perusahaan bagus, sebetulnya kriteria Cevin ini ada di situ juga karena dia nomor 3 di sektornya. Jadi bukan yang tertinggi, tapi juga bukan yang terendah, nomor 3. Dan kalau kita lihat secara pertumbuhan juga oke ya teman-teman. Lalu rasio NPF-nya bagus ya, dan jauh di bawah standar. Saya belum cek yang kompetitor lain ya, tapi kalau saya lihat ini angka yang masih bagus banget karena main di kisaran 1,2, 1,7 di bawah 2% ya. Sementara OJK menentukan 5% teman-teman, itu NPF yang paling tingginya ya. Nah lalu kalau teman-teman pelajari dan baca di laporan tahunan, Cevin ini merupakan perusahaan dengan peringkat tertinggi dari rating obligasi yang diberikan Pevindo. Jadi dia beberapa kali merilis obligasi ya, mencari dana dari masyarakat dari obligasi ya, itu dengan rating EDA+. Rating dengan EDA+ ini berarti investment grade, artinya rating ini adalah rating yang tertinggi di mana termasuk investment grade. Jadi kalau kita berinvestasi di perusahaan itu investasi dengan resiko yang sangat rendah teman-teman, karena ini rating yang tertinggi. Lalu dari MTN ya, MTN medium term note peringkatnya juga nggak jelek banget ya, yaitu EDA double A min ya dari Pevindo. Ini juga peringkat investment grade juga, dan beberapa kali sudah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya. Lalu yang keempat ya, kesimpulan saya, Cevin ini tidak pernah mengalami suspensi delisting maupun relisting teman-teman. Berarti perusahaan ini sehat teman-teman. Dan kalau kita lihat juga secara harga juga masih terjangkau ya, di bawah Rp500 ya. Lalu kalau kita lihat juga perusahaan ini juga mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan multifinance dengan kinerja yang sangat bagus teman-teman dari Infobank. Itu terjadi di tahun 2019 ya. Lalu yang terakhir catatan saya yaitu secara makroekonomi semuanya mendukung ya. Kita lihat vaksinasi di negara kita juga berjalan ya dengan cukup lancar lah ya, walaupun memang masih terhitung lambat, tapi ada pergerakan terus ya. Lalu indeks PMI, indikator indeks PMI yaitu manufaktur Indonesia ya, indeks PMI itu indeks manufaktur ya, itu juga menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Belum lagi juga bunga BI ya, 7 di repo rate ya, turun dari 3,5 ya menjadi 3,25 yang terakhir kalau nggak salah angka itu. Dengan adanya penurunan bunga BI itu artinya pasar saham itu positif ya, dampaknya ke pasar saham itu positif, dan dampaknya juga ke industri pembiayaan itu berarti bunga yang ditetapkan untuk ke konsumen itu juga semakin rendah ya. Jadi kalau bunga BI-nya turun, industri leasing juga akan menurunkan suku bunga kredit atau pembiayaan ya teman-teman. Itu artinya berarti akan mudah menjangkau konsumen sebanyak-banyaknya. Lalu stimulus PPNBM ya, jadi setiap penjualan mobil itu ada keringanan PPN barang mewah ya. Jadi mobil-mobil baru harganya mulai lebih murah dengan adanya stimulus ini. Belum lagi yang terakhir yaitu tingkat inflasi yang saat ini terjadi ya di bulan ini itu termasuk masih relatif terkendali teman-teman. Jadi ini kesimpulan saya teman-teman,
Covin yang diakumulasi oleh Lokenggong itu kalau saya lihat dari sisi kinerja maupun dari sisi pertumbuhan dan juga dari sisi resiko itu masih kondisi bagus ya teman-teman. Jadi tidak heran kalau Lokenggong mengakumulasi saham ini dan di hold beberapa lama begitu, ada potensi untuk harganya bertumbuh ke depannya dengan kondisi yang tadi ya, dari sisi makroekonomi, dari sisi sektor dia juga peringkatnya juga cukup bagus. Kemudian dari sisi yang lain, dari sisi fundamental perusahaan juga mendukung teman-teman. Demikian teman-teman video saya hari ini, yaitu review Covin ya. Kalau masih ada pertanyaan teman-teman silakan tulis di kolom komentar ya, saya akan jawab setiap pertanyaan. Dan semoga ini bisa memberikan insight ya, khususnya buat teman-teman yang saat ini sedang membangun portofolio. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam investasi, salam cuan selalu.